Selanjutnya pada pertanyaan seperti jawab sareng Kak Abdul Soleh. Fadhil. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, bagaimana hukum seorang suami yang membayar muhallil pada kasus talak 3 dengan tujuan ingin kembali lagi pada istrinya? Bagaimana hukum membayar dan yang menerimanya? Pertama, seperti kita ketahui, talak 3 atau dalam fikih dikenal talak bain, nikah tak bisa boleh karena at-talaku marratan. At-talaku marratan dengan Allah dalam Al-Quran. Tolak itu hanya 2. Kalau sudah 3 tidak ada kata rujuk. Kecuali dibuna Allah hatta tankiha zaujan ghairah. Hatta tankiha zaujan ghairah. Sampai si wanita itu menikah dengan laki-laki yang lain. Akhirnya para sahabat timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan menikah dengan laki-laki lain? Karena memang yang bisa menjelaskan Al-Quran adalah Rasulullah, maka kemudian ada hadis Rasulullah SAW, Rasulullah, hatta tadzuqa usailatahu wa yadzuqa usailataha. Sampai si wanita itu merasakan madunya si laki-laki, dan si suami baru itu juga merasakan madunya wanita itu. Tahun yang neng kamba madun deh, Allahu a'lam. Neng 12 tahun ke atas. Sejelas dari hadis hatta tadzuqa usailatahu wa yadzuqa usailataha, Rasulullah seakan-akan simpelnya ingin menjelaskan bahwa akad nikah yang normal biasa akad ongku, akabin ongku, apolong tedung ongku, mereka nikah atalak, baru ada boleh nikah dengan suami yang pertama. Dermamun laki si anyar kila ebejer bi laki si pertama bensoro telak, ya tidak ada hubungannya dengan akad. Artinya ebejer ki kan ini kan nyaman, ebejer kan kui perkara si nyaman deh kan. Ebejer ki niatnya apa? Mun masalah niat urusan ban Allah deh kan. Cuma saya enggak kadung maj ebejer pas mato saya ebejer nega kadang tak telak boleh. Jadi rogi duka alih nega. Jadi dan pernah terjadi seperti itu. Intinya dan gula hanya ingin menjelaskan talak muhal, pernikahan wanita dengan muhallil itu adalah pernikahan normal 100% dengan syarat dan rukun, dan sudah berhubungan badan senormal kia. Seandainya ebejar gua sesuami yang baru itu tidak punya kewajiban untuk mentalak. Pakun suka haknya dia laki bini biasa. Mun atelak baru boleh kembali pada istri yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya kita sedang sholat kemudian batuk, ada sedikit lendir yang keluar dan tertelan, apakah batal sholatnya atau tidak? Nikah kalau lendir yang sudah keluar beda ki. Mun copa itu produksinya di wilayah mulut, ludah itu produksinya di wilayah mulut. Artinya ludah ditelan saat sholat tidak batal kalau ludah, karena memang tempatnya mulut. Kecuali coba nih keluar sabuk keputol beri es beri sirup kan lain boleh. Tetapi kalau lendir atau dahak, bahasa Indonesia dahak, itu tempatnya itu di kepala, dalam cetak. Makan kadang orang mau keluar dahak kalau harus sedeng. Nah kalau dahak karena itu bukan tempatnya di mulut, ketika keluar dan ditelan maka itu batal. Ditelan itu batal karena bukan ludah. Kalau ludah tidak batal, tetapi kalau
Kalau dahak atau lendir yang keluar dari mulut dan sudah keluar ke batas bahasana kitab nika khaithum atau 4 makhrajnya kho kakanto atau mengko keluar bek ngadalem pah kulunu keluar lendir kan tak keluar ka kerongan cuma bek ngadalem pah kulunu yang bolan melarat tak betal. Yang batal itu lendir atau dahak yang keluar dari kepala ke tempat melewati batas keluarnya huruf kho, itu sudah batal. Kemudian yang ketiga, bolehkah ibu mengambil sebagian harta anak yatim, anaknya sendiri? Bolehkah ibu yatim mengambil harta anaknya yatim untuk makan bersama? Ini perkara sangat sensitif sekali dan harus kita hati-hati bahwa harta anak yatim itu adalah hak anak yatim. Adapun harta anak yatim itu boleh dimakan oleh anak yatim atau pendidikan anak yatim yang hak pengelolaannya itu harus oleh wali. Wali nikah serahi pamanna, embanna neka wali. Kemudian embun ngampong dak rumah, mun ngampong atas nama napa? Ngampong din anak yatim jelas haram. Jadi umpaman anak yatim itu santunan anak yatim pasti bagi perese pelayan cek popolong ben din embun. Pelayan kemung kakanti be oleh. Tapi lamun si wali tersebut memang tidak punya harta, tidak punya uang untuk makan. Artinya misalnya ada anak yatim setretan telok, anak yatim gelek kaya andi toko, andi apa. Kemudian si paman sebagai wali dia yang menjadi manajer yang mengelola dan memanage hartanya, maka paman itu mendapatkan gaji dari itu boleh. Sekedar gaji dari hak pengelolaan. Tapi mumpah langsung dicampur akati sebagian reng kita bahkan sepora lagi kena mate deporlah misalnya depor karohan anak yatim pas ianggu ya tahlilan karo akad sewa iku biaya tanah di tahlilan kanggo ipaan akad sewa aja langsung terus kabeh sendepora akad sewa. Karena kita menjaga diri kita, karena bercampurnya harta haram tentu akan menghancurkan kita di dunia di akhirat. Waliyadzubillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.